Iqra, bacalah. Iqra, waktu. Ma'a dhabti awakhiril kalimat. Jadi diminta di sini baca dan tulislah, kemudian berikan harakat atau berikan tanda baca pada akhir setiap kalimat ini. Ya, ini yang di bawah yang diminta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayyuhal ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sahabat bahasa Arab yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita. Kita kemarin sudah selesai membahas pada poin atau pelajaran ad-darsul rabi'. Nah, dan di sini kita melanjutkan pada poin yang B, ya, pada poin B. Ini berkaitan dengan masih pada harful jar. Nah, di sini di huruf B, ba di sini tentu kita akan mempelajari tentang harful jar. Nah, sekarang perhatikan kita mulai pelajarannya. Bismillah. Nah, di sini perhatikan harakat akhir, ya, perhatikan harakat akhirnya. Di sini al-baitu. Al-baitu, lihat harakatnya al-baitu. Jadi di sini menjadi al-baiti. Ya. Al-baiti. Kenapa? Karena masuknya amil. Amil itu pengubah harakat akhir, pengubah harakat akhir. Jadi ini al-baitu minal baiti. Al-baitu minal baiti. Min di sini artinya dari, ya. Dari. Baik, sama. Kemudian berikut al-masjidu. Lihat harakatnya. Al-masjidu menjadi al-masjidu ilal masjidi. Harakatnya, lihat harakat dal, dia berharakat kasrah karena masuknya amil. Ini artinya ke, menunjuk arah, ya. Ke. Baik. Yang berikut adalah al-mudarrisu. Ini sudah lewat ini, ya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu. Nah, ini dialog, ya. Dialog antara mudarris dan Muhammad. Muhammad ini mungkin siswa. Min aina anta? Dari mana engkau? Min artinya dari. Min aina anta? Seorang mudarris mengatakan min aina anta, dikatakan kepada siapa? Kepada Muhammad. Dia bertanya kepada Muhammad. Muhammad menjawab, ana minal yabani. Saya dari Yaban. Apa Yaban? Jepang. Dari Jepang. Dari Jepang, ya. Yaban itu dari Jepang. Kemudian mudaris, guru itu bertanya lagi, wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar? Atau Ammar juga dari mana? Bisa, ya. Jawaban Muhammad menjawab, huwa minas sini. Dia dari Cina. Sin itu Cina, ya, Cina. Cina. Nah, ada hadis, ya, konon katanya hadis, utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis, ya, tapi itu ungkapan batil. Ada juga para ustadz kondannya yang tidak pernah belajar tiba-tiba menjadi ustadz. Jadi ceramah, sembarang ceramah di atas mimbar di hari Jumat membawakan hadis itu. Utlubul ilmi walau bisin, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Padahal itu hadis palsu, hadis batil yang tidak ada sumbernya. Menuntut ilmu ke negeri Cina itu negeri sekuler, ya, negeri kafir.
Kenapa nuntut ilmunya di sana? Nah, lanjut aja. Kalau kita belajar hadis nanti ya. Kemudian mudarris lagi. Wa min aina Hamidun, dan Hamid dari mana? Dan Hamid dari mana? Muhammad menjawab, huwa minal Hindi, dia dari India. India. Ya, nah, berarti kita di sini berbicara tentang peta ya. Tentang peta. Kemudian mudaris lagi, guru lagi. Aina Abbasun, di mana Abbas? Muhammad menjawab, kharaja. Kharaja ini dia telah keluar. Ya, kharaja ini fi'il madhi ya, bermakna telah. Bermakna telah. Oke, kata telah keluar. Itu disamakan dengan kata telah. Dia telah keluar. Dia telah keluar. Di sini ada fa'ilnya, pelakunya, ada fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Dia domir mustatir, namanya takdirur siapa? Yang ditetapkan siapa? Takdiru huwa. Kembalinya kepada siapa? Kepada Abbas. Itu ya kalau pelajarannya. Baik, lanjut ya. Naam. Kemudian mudaris lagi bertanya. Kemudian mudaris lagi bertanya, aina dhahaba, kemana dia pergi? Siapa tadi? Abbas ya, dia pergi kemana ya? Jawabannya adalah Muhammad menjawab, dhahaba ilal mudir. Dia dhahaba, dia artinya pergi artinya dia ya, dia pergi ke mudir, ke kepala sekolah. Dia menghadap ke kepala sekolah. Ini kepala sekolah atau pimpinan pesantren dan mudir. Nah, pimpinan, kepala pimpinan. Baik semuanya nama pimpinan itu mudir ya, pimpinan. Dia kepala sekolah kan ya. Seperti itu. Kemudian mudaris juga bertanya, wa aina dhahaba Aliyun? Kemudian Ali pergi kemana? Atau dan Ali pergi kemana? Nah, Muhammad juga menjawab, dhahaba ilal mirhad. Kalau Ali ini dhahaba, dia bisa katakan dia pergi. Ini dhahaba pergi ke mirhad. Mirhad ini WC ya. Dia pergi ke WC. Nah, ini suatu percakapan ya. Lanjut. Kemudian di sini ada tamaril, latihan. Nah, kita diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya, di poin B di sini atau di bab 4 ini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Min aina anta? Dari mana engkau? Jawabannya apa? Kita jawab menggunakan dialog yang sudah kita pelajari tadi, atau bisa juga kita gunakan sesuai dengan keadaannya kita, bisa ya, tapi yang mana yang lebih bagus sesuai dengan daerah kita ya jawabnya. Jadi di sini kita jawab min aina anta, dari mana engkau. Nah, bisa kita jawab ana minal Yaban, pakai saja al Yaban. Naam. Ana minal, pakai minal Yaban. Anta minal Filipin? Apakah engkau dari Filipin? Ini Filipin ini artinya Filipin ya. Filipina tulisannya gitu, Filipina. Apakah engkau? Ini kan kata apakah ya. Hamzah ini alif ini artinya apakah. Apakah engkau? Anta itu engkau dari Filipin? Jawabannya, kalau benar jawaban apa? Sudah kita pelajari. Kalau benar jawabannya na'am. Kalau salah jawabannya la. Sekarang kalau misalkan salah ya. Kalau salah kita gunakan la. Kita gunakan jawabannya adalah la. Ana, pakai lagi ana. Ana minal mana? Mada minal Yaban. Al Yaban. Nah, jawab saja seperti itu. Kemudian yang ketiga,
Man minasin, siapa? Mananya ini siapa? Siapa yang dari Cina? Nah, siapa yang dari Cina? Jawabannya adalah bisa kita jawab Ammarun atau siapa saja ya. Ammarun, nah. Ya, Ammarun minal sin. Ammar itu dari Cina. Yang keempat, min aina Hamidun? Nah, dari mana Hamid? Nah, jawabannya adalah bisa gunakan huwa. Bisa gunakan huwa karena dia laki-laki. Ya, kalau dia perempuan gunakan apa? Gunakan hiya. Nah, sekarang mana yang cocok? Bisa kita gunakan huwa. Kita gunakan saja huwa. Atau bisa juga kita langsung gunakan kata Hamidun, langsung Hamidun. Nah, bisa kita langsung gunakan begitu. Nama Hamidun minal Hindi misalkan ya, dari India. Minal al-Hindi. Nah, dia dari India, Hindi ya gitu ya. Baik. Yang berikut yang kelima, aina dhahaba Abbasun? Di mana Abbas pergi? Naam, jawabannya dhahaba bisa juga pakai kata huwa dhahaba, tapi ini sebenarnya sudah ada di dhahaba di sini, di kata dhahaba, karena dia ada domir yang ditakdirkan, dia kembalinya ke huwa, domir yaitu huwa, kembalinya ke siapa? Kembalinya ke Abbas. Jadi cukup saja kita pakai kata dhahaba. Dhahaba ila, karena dia menunjukkan arah. Ila aina dia pergi? Ilal mudiri, al mudiri. Dia pergi menghadap ke kepala sekolah. Yang keenam adalah dhahaba Aliyu ilal mudiri. Nah, apakah ini ya? Dhahaba ini artinya apakah ya? Apakah Ali pergi ke mudir, ke pimpinan atau ke kepala sekolah? Ya, kalau cocok jawabannya na'am, kalau tidak cocok gunakan la ya. Kalau cocok gunakan na'am, kalau tidak cocok gunakan la. Sekarang kita gunakan, kalau tidak cocok kita gunakan kata la ya, gunakan la. Na'am. La dhahaba ila, atau bisa katakan la huwa dhahaba, bisa ya, tapi lebih bagus saja kita gunakan dhahaba. Kata dhahaba karena sudah ada huwa di dalamnya. Ya. Dhahaba ila aina? Naam, dhahaba ila al-mirhad, ke WC. Al-mirhad. Baik. Dia pergi ke mana? Ke WC. Baik. Jadi di sini perhatikan sesuai ya, sesuai jawabannya. Nah, ini seperti kata ini, ingat kata dhahaba, seperti dhahaba itu sudah ada domir di dalamnya, dia ditakdirkan. Ada domir mustatir, namanya takdiruhu huwa. Kalau digunakan dhahabat seperti ini, dhahabat, ada tak di situ, ini menunjukkan perempuan, berarti dia ada domir mustatir, takdir apa? Takdiruhu hiya. Nah, baik, lanjut. Baik, sekarang nomor 2. Iqra waktu ma'adabti awakhiri kalimati. Baik. Iqra, bacalah. Iqra waktu ma'adabti awakhiril kalimati. Baik. Jadi diminta di sini baca dan tulislah, kemudian berikan harakat atau berikan tanda baca pada akhir setiap kalimat ini ya. Ini yang di bawah yang diminta ya. Contohnya kita jawab sama-sama ya. Kalau ada salah ya nanti diluruskan saja. Ya, namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Al Ghurfat
Gurfatu. Naam. Harakat akhir ya, harakat akhir ya, kita taruh harakat akhir, tapi tidak masalah ya, saya berikan harakat saja. Tapi lebih bagus ya kayaknya kalau saya tidak usah taruhkan harakat karena sudah berlalu pelajarannya. Jadi teman-teman mulai di sini diajarkan untuk membaca yang tanpa tanda baca. Jadi teman-teman diminta di sini ya untuk menjawab yang tanpa menggunakan tanda baca. Jadi di sini minal ya, minal gurfati. Naam. Minal gurfati. Kemudian minal hammami. Ini mirhadu. Harakat akhir ya diminta. Ilal mirhadi. Kenapa? Karena dia mirhadi karena ada ila harful jar. Ini juga al-hammam, ini juga masuk ya. Al-hammam sudah lewat ya. Saya tidak terjemahkan lagi. Nanti teman-teman lihat kembali video-videonya. Baik. Yang berikut adalah al-Yabanu, al-Filipina, Filipinu, al-Filipin, minal Hindi, ya karena ada harful jar, ila sini. Nah, jadi kalau yang tidak ada harful jar, ya dibaca normal saja seperti biasa karena hukum asalnya itu dia dibaca doma, entah domatain atau cuma doma saja. Hukum asalnya seperti begitu. Adapun pergantian diganti dengan waw, doma itu diganti dengan waw, nanti itu pelajarannya. Yang berikut adalah ikra waktu. Nah, di sini lagi teman-teman kita diminta untuk membaca kemudian menulis. Fungsinya adalah untuk lisan kita membaca di sini agar terbiasa lisan kita untuk menyebutkan bahasa Arab. Adapun manfaat untuk menulis, maka di sini kita juga dilatih agar bisa menulis bahasa Arab. Nah, di sini saya bacakan saja ya. Nanti teman-teman latihan menulis. Min aina Fatimatu? Dari mana Fatimah? Hiya minal Hindi. Dia dari Hindi. Nah, karena ada harful jar. Kenapa dia hiya? Karena Fatimah itu kembalinya ke Fatimah. Fatimah itu dia muannas. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudiri. Kharajal mudiru. Naam. Minal fasli. Naam. Kenapa fasli? Karena ada harful jar. Wa dhahaba ilal mudiri. Dan dia pergi ke mudiri. Mana? Ke kepala sekolah ya, menghadapi kepala sekolah. Mungkin dia lagi melaporkan apa ya, karena guru-guru malas hadir mungkin atau malas tanda tangan absen ya, seperti itu. Dhahabat tajiru. Ingat ya, dhahabat tajiru. Naam. Ila, ingat harful jar. Ila dukan, ke toko, ke warung, ke kantin. Nah, harakatnya ya, lihat harakatnya. Kasrah karena ada harful jar. Yang keempat, kharajal hamidun. Hamidun. Naam, hamidun minal gurfati. Kenapa dia gurfati? Karena ada harful jar. Wadahaba ilal hammam. Wadahaba dan dia pergi ila ke hammami. Nah, kasrah karena ada harful jar dan dia pergi ke kamar mandi. Naam, semoga bermanfaat. Lanjut. Sekarang kita masuk di poin nomor 5. Man kharaja minal fasl. Man kharaja minal fasl. Nah, siapa yang keluar dari kelas? Itu man artinya siapa ya? Man kharaja minal. Hati-hati, ini bukan jangan sampai dibaca juga man ya. Jangan sampai man kharaja man fasl. Hati-hati ya. Ini man, ini artinya siapa? Siapa? Ini artinya dari. Ini sama tulisannya, tapi bacanya berbeda ya. Cara bacanya berbeda. Bagaimana caranya? Ya, banyak-banyak saya membaca kitab ya, baca saja kitab. Dan juga nampak di sini ini karena ini fiil madi ya, kata kerja. Siapa yang keluar dari kelas? Minal fasli. Siapa yang dari kelas?
Taib. Kharaja talibu, bisa. Ini jawabannya adalah kharajat talibu, ingat ya, kharajat talibu minal mudarrisati. Kita kan disuruh membaca saja ya, kita disuruh membaca minal mudarrisati, minal madrasati, afanya minal madrasati wa dhahaba ila suki, dan pergi ke pasar suk, itu artinya pasar. Dia kasrah karena ada harful jar. Ini juga kasrah karena masuk harful jar. Syahidnya kita adalah harful jar ya. Baik. Kemudian kita baca yang soal nomor yang ke-7. Khadijatu minasini. Khadijah itu dari Cina. Min dia minal karena min harap kasrah karena ada harful jar. Wal Khalidun minal Yaban, dan Khalid itu dari Jepang. Nah, kemudian yang keempat adalah do atau di fil faragi fima yali harfa, ini harfa jarrin munasiban. Kita di sini berikanlah tanda atau letakkanlah pada yang kosong ini, yang kosong ya, diberikan tanda pada tempat yang kosong ini, fima yali, yang berikut ini ya, tanda kosong yang di kosong ini, harful jarrin, ini huruf jar, munasiban yang cocok. Nah, munasiban ini yang cocok ya, ini cocok. Taib. Ini kosong. Taib. Jadi di sini kita cocokkan al-kitabu al-maktabi. Nah, yang cocok, di mana yang cocok dari huruf ini yang cocok, maksudnya dicocokkan dengan huruf yang sudah disiapkan ini oleh penulis. Tinggal kita cocokkan saja. Ya, dia cocok di mana? Dari antara kalimat-kalimat yang diberi tanda kosong di sini. Al-maktabu ini buku. Ini al-maktabu, afanya al-kitabu al-maktabu. Nah, berarti yang biasa kita dapatkan di atas pelajaran itu yang cocoknya adalah ala. Ya, jadi buku di atas meja. Cocok kan? Yang kedua lagi at-talibu al-faslu. Ini afanya ini saya kasih kasrah ya. Kenapa? Karena ada harful jar masuk. Nah, di sini saya baca tidak pakai kasrah karena belum masuk harful jar. Jadi saya baca secara pada hukum asalnya saja. At-talibu, nah, at-talibu faslu, al-faslu. Nah, jawabannya adalah at-talibu jawabannya jawabannya adalah fil fasli. Huruf fi. Kemudian dhahaba hamidun al-jami'ati. Jami'ati ini kampus atau universitas. Jami'atu. Nah, jawabannya karena dia menuju, ini sudah jelas ya, kalau dhahaba itu pergi, berarti huruf ila. Tidak mungkin ya, fi juga bisa, tapi lebih cocok karena dia mengarah juga. Fi juga kalau dia berbicara di dalam berarti gunakan fi. Kalau dia berpindah dari suatu tempat berarti dia gunakan ila. Nah, kemudian kharajal mudiru, ini kharajal mudiru karena dia fa'il. Al madrasat. Al madrasatu. Nah, jawabannya di sini adalah apa? Yang keempat. Jawabannya adalah min. Taib. Kharajal mudiru minal madrasati. Taib. Guru mudir keluar dari apa? Dari madrasah, dari sekolah. Taib. Sekarang yang berikut adalah yang kelima, dhahaba Muhammadun
As-sin. Naam. Dhahaba Muhammadun minas sini. Minas sini. Terus ila. Naam. Gunakan ila ya. Ilal yabani. Ilal yabani. Kenapa? Karena kita tidak disuruh untuk meletakkan kata kerja di sini. Kita cuma diminta untuk menggunakan kata harful jar yang telah disiapkan. Ini harfan jarin, huruful jar, harfan jarin, meletakkan harful jar, munasiban yang cocok. Nah, bisa kalau sekiranya ini kita tambah dhahaba Muhammadun minas sini. Kemudian kita bisa taruh juga di sini. Wa kharaja ila. Nah, bisa kita tulis wa kharaja ila. Nah, tapi kita tidak diminta di situ. Tidak diminta. Baik, lanjut. Baik. Kemudian di sini al kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Kata-kata yang baru. Jadi di sini penulis juga dia alhamdulillah dia menyiapkan untuk kata-kata yang baru dari pembahasan poin ini ya, poin yang kita bahas ini. Dan jadi saya mau kata-kata yang baru, ini berarti sudah banyak ya, sudah banyak teman-teman bahasa Arab sudah, insya Allah sudah banyak kosakatanya, karena sudah banyak kosakata yang baru. Nah saya terjemahkan sedikit ya, saya cari yang belum pernah yang masih baru untuk belum disebutkan. Tapi tadi sudah saya sebutkan sebagian ya. Al madrasatu, ini madrasah sudah diketahui ini sekolah ya, sekolah. Kemudian al-faslu, ini artinya kelas. Kelas. Al-hammam, ini hammam kamar mandi ya. Kamar mandi. Kemudian al-mirhadu, ini WC. WC. Kemudian al-madbakhu, ini sudah berlalu, ini artinya dapur ya. Dapur sudah berlalu. Al-ghurfatu, ini ruangan. Ruangan. Al-jami'ah, ini universitas atau kampus. Nah, kampus. Kampus atau universitas ya. Kemudian as-suq, ini sudah berlalu juga, artinya pasar ya, pasar. Pasar. Baik. Kemudian al-yaban sudah ya. Ini Yaban, ini Jepang. Jepang. Kemudian Sin, ini Cina. Kenapa ya dikasih Jepang dan Cina? Orang kenapa tidak Saudi Arabia saja atau Yaman, negara-negara Islam atau Mesir? Ya, kenapa? Oke, ya seperti itulah. Kita ikuti saja pelajaran. Kemudian al-Hindi, India ya, India. India. Kemudian al-Filipin, Filipina ya. Ini Filipina. Filipina. Ini Hindu, Hindia, Hindu. India. Kita kata Hindu ya mungkin ya. Al-mudiru, ini kepala sekolah. Kepala sekolah. Dahaba artinya pergi. Ini kata kerja ya. Pergi atau dia ya. Kemudian yang berikut adalah kharaja, artinya keluar ya, keluar. Bisa juga kata dia. Kemudian fi, ala, min, ila, ini harful jar yang masya Allah ya, yang kita sudah dapatkan haraf min hurufil jarri. Huruf ini diantara huruf jar. Baik. Jadi di sini min hurufil jar. Ini terjemahannya ini bukan min dari ya, artinya dari huruf-huruf jar, bukan. Ini min bayan ini. Ini min bayan, penjelasan. Artinya dia menunjukkan bagian di antara ya, artinya di antara ya. Kenapa seperti itu ya? Lihat nanti insya Allah akan ada pelajarannya insya Allah. Ini masuk sebenarnya pelajaran nahwu. Ini pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat. Insya Allah pada berikutnya kita akan masuk pada pelajaran yang kelima, ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Nah di sini percakapan juga ya, baina Sa'id wa Yasir. Baina Sa'id wa Yasir.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada sepatah kata atau salah sebut atau kesalahan dari kami, maka itulah namanya manusia, tidak lepas dari kesalahan. Tapi sebelumnya, untuk senantiasa mendukung kami, pelajaran kami ini dengan cara subscribe dan bagikan agar orang lain juga bisa mengambil manfaat, sehingga insya Allah menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.